Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya mau ngejelasin tentang pengenalan dari fitur-fitur yang ada di proteksi COD ini sendiri. Karena kan akhir-akhir ini kita banyak nambahin fitur nih ya di menu-menu sininya. Oke, jadi dimulai aja ya dari dashboardnya dulu deh. Di dashboard ini sebenarnya cuma ada informasi akun, terus tutorial penggunaan ini bisa dicek selengkapnya di YouTube ya. Ini kalau diklik nanti langsung masuk ke YouTube-nya Proteksi COD. Di situ nanti video-video tutorial dan lain-lain ada di YouTube-nya gitu. Nah, terus di sini ini ada bukan insight tapi ya informasi lah. Jadi berdasarkan ada berapa resi yang pending, resi shipping, resi diantar, resi stuck, deliver, resi retur, total. Nah, ini kalau kita misalkan mau lihat, ini ngekliknya itu bukan di sininya nih, tapi di ikon atau di sini nih, di angka. Jadi kalau kita misalkan mau lihat yang lagi shipping mana, contoh saya mau ngasih lihat yang udah delivered, ini di angkanya aja diklik. Nah, gitu. Itu dia muncul. Oke, lanjut ke dashboard lagi. Nah, di sini ada tuh grafiknya per tanggal selama 1 bulan terakhir gitu. Ini bisa dilihat grafiknya. Dan mungkin nanti ke depannya ini bakal ada filter ya, soalnya sekarang masih dalam progres. Jadi kita bisa filter bulan apa, tanggal berapa aja gitu. Di sini nanti ada lah menunya. Jadi bisa lebih detail lagi gitu. Dan ini kalau misalkan kita mau lihat lebih detail, misalkan dari tanggal berapa ya, dari tanggal 3 sampai ke tanggal 10, diklik, di drag aja mouse-nya. Nah, gitu. Ini bisa lebih detail lagi deh. Lihatnya tuh delivery courier dan lain semacamnya gitu. Terus di sini ada skor kurir. Jadi skor kurir ini itu kita di sistem kita itu ada yang namanya scoring. Scoring ini setiap 1 hari sekali. Jadi setiap hari itu diperbarui. Jadi berdasarkan banyaknya penggunaan kurir sama tingkat deliverednya ini, si kurir ini. Gitu. Jadi semakin tinggi ya ada kemungkinan itu semakin bagus karena kita kan ngeceknya dari yang ada di database kita aja gitu, yang orang-orang yang pakai proteksi COD ini. Oke. Terus selanjutnya ada ya histori pembayaran. Ini saya hidden ya untuk histori pembayaran karena bukan inilah, bukan sesuatu yang ini. Cuman di histori pembayaran ini nanti ada list pembayaran yang teman-teman udah lakukan gitu di proteksi COD, entah itu pending atau sukses. Nah, oke, lanjut ke menu resi. Kayaknya udah pernah dibahas deh cara tutorial dan semacamnya itu. Kalau di resi ini kita klik. Nah, cara tambahnya klik di sini aja. Terus misalkan input manual, import Excel atau import Excel custom. Nah, kalau custom ini teman-teman mesti setting dulu import map-nya dulu. Misalkan saya di sini pakai template kirimin aja gitu. Harus disetting dulu ya di import map nih. Ada keterangannya kok. Oke, kalau yang biasa-biasa aja misalkan ngikutin ketentuan yang ada ya pakai yang basic, yang import XLSX biasa. Terus download dulu, terus nanti lihat kode kurirnya nih. Nanti disesuaiin kode kurirnya sama kode kurir yang mana. Ada JNE, POS. Jadi yang dipakai itu kode yang ada di sini ya, teman-teman ya. Resi cepat
hurufnya huruf kecil. Oke. Terus nanti kalau udah di setting, tinggal di upload. Gitu. Terus selanjutnya ada credit resi, ada import map. Oh ya, kalau credit resi itu cuman input output apa namanya, pengeluaran, dan kalau misalkan ada return nanti dia balik lagi gitu. List itu doang sih, list history. Kalau misalkan mau input resi, misalkan teman-teman di sini mau input resi, itu nanti pastiin dulu saldo kreditnya ada ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan belum ada, tambah dulu. Bisa ditambah. Jadi ini bisa pakai kris, bisa pakai, kalau yang di sini itu pakai ini virtual account. Karena kalau transaksi gede di kris agak-agak riskan ya. Terus ini buat yang mau custom nih, misalkan maunya angka berapa gitu. Misalkan saya mau bikinnya 300.000 aja lah. Nah, ini di sini bisa nih custom, suka-suka. Oke, lanjut ke menu import map. Kalau di import map sendiri itu tinggal setting mapping. Ibaratnya itu mapping itu apa ya? Pemetaan. Nah, nanti saya kasih contoh dulu. Di sini kan ada tipe pengiriman nih. Ada pengiriman misalkan COD, nanti kolom di Excelnya itu nilainya apa gitu. Bisa aja tulisannya COD atau apa ya? Ya apalah. Saya nggak tahu biasanya. Atau non COD misalkan transfer di sininya gitu. Misalkan gitu. Enter. Dah. Baru nanti simpan. Terus untuk kurir juga sama. Misalkan kita mau kurir si cepat tulisannya, tapi nanti di kolom Excelnya itu si cepat express. Misalkan tulisannya yang diimport itu file importnya. Udah, tambahin aja terus nanti simpan. Kalau template ini itu dia buat pemetaannya itu dari segi kolom. Nah, di sini misalkan di ini yang ada di sistem kita, ini yang ada di Excel, file Excel teman-teman. Nah, ini misalkan buat mapping ke AWB numbernya, berarti nomor resi ya. Ini ada keterangannya nomor resi. Ambilnya dari kolom apa nih? Misalkan judul kolomnya itu, header kolomnya itu AWB. Terus dan berikutnya ekspedisi. Misalkan ini masuk ke kurir pengiriman. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa disesuaikan aja sama teman-teman. Gitu. Nah, import map di sini itu nanti nyambungnya ke import Excel yang custom ini. Nah, ke sini nih masuknya. Jadi jangan input di yang basic ini. Ini beda lagi. Kalau yang basic ini mesti ngikutin file yang ada di sini gitu. Yang udah ditentuin, ini download dulu filenya, nanti disesuaikan. Oke, terus masuk ke menu apa lagi ya? Kalau WA nanti aja ya kepisah ya videonya karena ini panjang. Sebenarnya kalau di WA sender sendiri itu kita cuman butuh konekin aja. Ini kan karena berhubung udah connect, nanti dia tampilnya begini nih. Gitu. Terus ada template chat. Oh iya, di WA juga bisa bulk sender ya. Bisa bulk send. Terus di template chat sendiri, ini ada beberapa event. Event itu jadi posisi paketnya lah.
Nah, di sini kita bikin sederhana. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 event. Teman-teman ini bisa setting di event manapun gitu. Nah, misalkan contoh ketika di input ini ketika teman-teman baru input ke ini menu resi ini gitu. Jadi nanti di sininya bisa disesuaikan. Nah, ini template pesan COD sama non COD. Sebenarnya simple cuman gitu doang. Nah, terus kalau misalkan mau pakai variabel, misalkan mau pakai variabel nama penerima, ini tinggal masukin aja ke sini. Dah gitu. Terus kalau misalkan saya nggak mau ngirim di pas ketika input nggak mau ngirim, udah kosongin aja, gituin aja, kosongin, simple. Terus target penerima chatnya siapa nih yang mau nerima chatnya? Misalkan penerima paket atau pembeli, terus pengirim paket, ada bisa juga pengirim dan penerima gitu. Di sini saya setting ke penerima aja karena kan baru input. Terus ada event shipping. Shipping itu ketika paket di pick up atau diambil oleh kurir dan baru statusnya lagi jalan nih paketnya gitu. Terus delivery kurir. Khusus delivery kurir ini jadi ketika kan biasanya paket suka dibawa sama kurir tuh mau ke rumah si customer. Nah, ini nanti eventnya gini nih. Jadi ini yang paling penting di sini justru. Ini harus kalau bisa ini diisi jangan dikosongin ya. Terus ketika retry itu percobaan ulang. Jadi maksudnya percobaan ulang di sini itu ketika gagal eh, hari pertama gagal, besoknya dicoba dikirim lagi sama si kurir ini. Nah, adanya di sini nih. Kirim ulang lah, dikirim ulang sama kurir. Terus kalau undelivered, nah ini hanya beberapa kurir yang support. Jadi tergantung ya. Kalau undel ini jadi ketika pengiriman pertama gagal, pengiriman pertama ini gagal, ya nanti dia ngasih ngasih notifikasi gitu. Apa misalkan di sini ditentuin. Terus deliver, kalau misalkan paketnya udah diterima atau udah sukses. Retur, nah retur ini ketika paketnya mau diretur sama si kurir gitu. Udah sih, cuman gitu-gitu doang. Sebenarnya simple. Terus ada log chat ini ya apa aja gitu chatnya yang udah dikirim. Ada statusnya pending, ada staging, ada sukses, ada send gitu. Jadi kalau misalkan pending, ini masih belum dieksekusi ya, masih dalam waiting list. Gitu-gitu aja sih. Nah, terus kemarin ada 3 fitur ini nih yang paling baru nih. Lead tracking, auto reply, sama follow up gitu. Nanti saya jelasin, tapi nggak di akun yang ini, di akun yang satunya lagi karena ini rahasia ya, ini rahasia. Terus ada insight juga. Nah, kalau insight di sini ada produk. Sebenarnya kalau insight itu cuman tampilan aja sih. Kita dari produk ini misalkan pembelinya ada berapa orang gitu. Terus kita punya customer siapa aja. Oke. Terus ada oh ya. Ini nggak saya tampilin dulu ya, nanti paling di akun satu lagi. Karena ini rahasia ya, rahasia. Takutnya ketahuan nanti produk yang saya jualin apaan kan. Oke, di sini buat Ninja config, misalkan kalau misalkan teman-teman pakai Kurir Ninja, itu harus setting dulu Ninja config-nya di sini. Gitu. Kalau misalkan memungkinkan, kalau misalkan nggak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa. Ada juga nilai pelanggan. Nah, nanti ini saya jelasin. Terus API doc, ini kalau misalkan teman-teman mau pakai API gitu. Ada affiliate, oke, udah segitu. Nanti
saya coba pakai akun yang satunya lagi ya, di video yang baru, mohon ditunggu. Oke gitu aja teman-teman, nanti kita akan bahas lead tracking, terus auto reply, follow up, insight produk, insight customer, eee, dan lain-lain semacamnya ya. Oke terima kasih teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.